Budi udah tenang, Pak. Si Budi udah tenang. Tahu kekurangannya banyak sekali, Pak. Jadi, oh iya. Saya nggak. Tahu banyak itu. Tadi Tambah gara-gara mulus. HP drop, nggak bisa ngelihat Pak Budi ketinggalan. Aduh, nah lihat saya udah langsung. Mimpi buruk. Pertama padahal kan. Oke, masih menunggu ini dulu record dari Pak ini ya. Itu kalau habis record lihatnya di mana ya? Saya tahu mau evaluasi. Jadi saya record. Nanti kalau udah di Oh, ya, kalau udah selesai. kalau sudah Kalau selesai. sudah selesai ya. nanti Tulisannya iya. Pak, peringatannya Oke. kalau udah ya. Pokoknya Siap. kalau ini sudah ketutup nanti keluar. Baru keluar. Oke, siap. ini belum bisa. Tadi Pak Sudi bisa ngerecord. Ngerecord apa direcordin? Saya rekam, Pak. Saya rekam pakai ice cream. Oh, Saya pakai yang dikasih bulan kok di laptop saya nggak bisa di ekstrak ya kayaknya WinZip-nya. Iya kok. Iya kayaknya Kemarin saya WinZip. pakai itu Bu. Iya saya ekstrak kok nggak bisa ini. Ada peringatannya nggak mau. Kayaknya WinZip saya nih rusak. Oh, itu bisa tuh untuk record ini. Iya makanya itu. Saya ekstrak di komputer lain dulu. masih harus permisi Pak untuk recordnya. Sudah, Pak. Di sini saya belum bisa record Pak. Yang record baru Pak Ilo saja. Sudah saya kasih permission, Pak. Ini masih muncul, please ask the host to give your permission to record. Astaga, salah. Maaf. Nah, Sudah. ini, Salah orang tadi. Bapak salah orang. Oke. Nah, ini bisa nih, Bu, sudah bisa record. Oke, baik. Dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Sebelum memulai, Bapak coba ingin menyapa dulu anak-anakku semuanya yang pada kesempatan hari ini hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan kita selama pandemi ini. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, kita sama-sama baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke, semuanya silakan duduk yang rapi, persiapkan, kita akan berdoa. Yang masih pegang mouse-nya dilepas dulu. Oke, Pak ya. Budi, mouse-nya lepas dulu Budi. Oke. Nah, ya. Kita akan berdoa harus sesuai dengan adab berdoa ya. Sudah siap? Siap, Pak. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih untuk yang berdoa dengan khusyuk. Cuma ada beberapa nih, Bapak lihat Agus nih. Agus lagi mainan apa? Tadi nggak berdoa nih, Gus. Oke. Agus doa. Kenapa? Semut Pak kakinya. Oh, Dia colek-colek saya, Pak. lain kali kalau sedang berdoa khusyuk ya.
Iya Pak, siapa? Nakal Agus, Pak. Baik Pak Lukman, Pak Lukman. Si Lukman ini juga diem aja, belum hafal ya doanya. Lagi sakit gigi Pak. Sakit gigi ya. Kalau belum hafal silakan dihafalkan doanya ya, ada di buku pedoman belajar MPHC namanya kalau di sini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk hari ini setelah kita berdoa yaitu Bapak akan coba absen dulu. Nih, untuk hari ini siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir. Yang pertama, Dharma Lena. Hadir, Pak. Hadir. Agus. Hadir tadi ya. Oke, Budi. Hadir Pak, hadir. Hadir. Joni ada nggak Joni? Bukan kelas kita, Joni Pak. keluar Pak. Ya masuk. Ada yang tahu kenapa Joni? Tadi katanya beli es. Oh, Iya, dia ke kantin, Pak. nanti nih. Tapi Iya. masuk ya. Tapi masuk, Pak. Dia keluar tadi. Baik, Karena baik. Pak gurunya belum datang, dia ke kantin dulu, Pak. Oh, iya baik, nanti Bapak infokan kalau sudah masuk bahwa kita harus tepat waktu, disiplin ya. Oke, Iya, Pak. yang terakhir Bapak nanti saya. ya, yang terakhir Sudi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Jadi untuk hari ini semuanya hadir, hanya tadi si Joni. Pak, saya belum dipanggil. Bapak nih pilih kasih. Oh, lewat ya. Iya, sengaja sih sebenarnya biar fokus enggak. Oh, gimana Bapak diprotes sama Oh, Pak? Betul. Jadi biar Udah diingat sama Pak Guru. Kesian deh Leni. sebenarnya sih bukan nggak ingat, saya tes gitu kan, kalian fokus ke saya atau enggak, ternyata si lain ini fokus. Jadi Pak Pulangi lain ini hadir ya. Hadir Pak. Nah, baik. Oke, terima kasih dan Saya juga belum dipanggil, Pak. belum dipanggil. Iya. Biasanya selalu di depan di absennya, Pak. Kok kali ini dilupakan? Oke, baik. Maaf, maklum ya. Jadi perasaan tadi sudah di absen semua. Belum, Pak. Ya, ada lagi yang belum di absen? Sudah ya? Oke. Sudah Ntar semua, kalau- Pak. Ya, kita lanjut ya. Nanti kalau ini Ya Pak. dan waktunya. Iya, Pak Guru. Baik, sebelum memulai, biar nggak lemes, ini kayaknya Pak, ini si Iwan ini lemes nih. Kita kasih pantun dulu nih. Bapak kasih pantun dulu nih untuk si Iwan. Kasih. Oke. Kalau pantun biasa bilang cakep ya. Oke, Pak. Rusa lari ke padang datar. Cakep. Mau datang untuk mengajar. Cakep. Kita ingin tambah pintar, Cakep. kita harus belajar. Siap, Ya, Pak. betul. Pak. Baik, ya itu. Atau mungkin si Budi mau balas pantun Bapak, boleh? Enggak, Pak, enggak. Baik, Saya, ya? Pak. Bisa ya? Ya, boleh. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Siap. Nah, sekarang sudah pada semangat, kita lanjutkan ya. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pemrograman visual. Nah, apa sih itu pemrograman visual? Tentunya kalian mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum, bahkan mungkin ada yang sama sekali apa itu makanan program visual itu. Nah, untuk itu Bapak izin share screen presentasinya dulu. Oke. Sudah terlihat? Jelas, Pak. Pak. Ini Jelas Pak. Fotonya beda, Pak. fotonya itu waktu masih muda. Foto lama, Pak, ditampilin yang terbaru dong, Pak. Ya, biar semangat, tetap jiwa muda gitu. Oke. Baik, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang pemrograman visual ya, anak-anak. Pemrograman visual untuk siswa kelas 7. Nah, untuk pemrogramannya ini mungkin kita tahu ya, dari dulu yang namanya komputer itu isinya adalah program dan program kan gitu ya. Nah, karena begitu banyaknya jenis-jenis
bahasa pemrograman, bahasa-bahasa tersebut juga dikelompokkan kan gitu berdasarkan kriteria tertentu. Dan untuk kali ini nanti kita akan membahas bahasa pemrograman visual. Yang akan kita bahas yaitu bahasa pemrograman visual menggunakan aplikasi Scratch. Nah, untuk tujuannya sendiri ya, untuk tujuan dari pembelajaran kita ini kita nanti akan mengidentifikasi bahasa-bahasa pemrograman visual. Nah, seterusnya kita juga akan memahami objek-objek aplikasi yang akan kita gunakan yaitu pemrograman visual Scratch. Jadi kita setelah mengetahui bahasa pemrograman itu apa saja, nah kita akan nanti memfokuskan untuk belajar ke bahasa pemrograman visual Scratch. Yang selanjutnya nanti setelah kita belajar objek-objeknya, kita akan mempraktikkan untuk menggunakan bahasa pemrograman visual Scratch ini. Oke, sampai sini sudah dipahami apa tujuan pembelajaran kita? Sudah. Ya. Pak, sudah Pak. Kita lanjut ya kalau sudah paham. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengidentifikasi dulu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada 3 yang akan kita coba identifikasi di sini ya. Yang pertama ada Scratch, yang keduanya ada Tinker, dan yang ketiganya ada Stencil. Dari ketiganya ini, Studi pernah mendengar pemrograman visual yang mana? Kalau saya yang visual basic, Pak. Kalau Scratch masih baru ini. Baru ya? Iya. Baik. Mungkin yang lain ada? Nggak pernah dengar, Pak. Baru kali ini. Baik. Pak. Oke, biar semuanya mengetahui, kita sama-sama identifikasi. Yang pertama adalah bahasa pemrograman Scratch. Oke. Baik, biar nggak ngantuk ya. Tadi udah semangat, sekarang masih ada yang ngantuk juga nih. Coba, Lenny, baca ini. Scratch itu apa? Silakan. Yang mana? Ya, Scratch di bahasa apa itu Scratch? Scratch, aplikasi ini mengajarkan untuk membuat bahasa pemrograman visual yang telah disediakan pilihannya dan memasukkannya ke dalam area kerja atau workspace untuk membuat animasi sprite. Macam-macam pilihan tersebut dapat men-trigger loop, create variables, initiate, interactivity, play zone, dan lain sebagainya. Untuk para pembimbing atau orang tua, tersedia banyak artikel yang berisi pemahaman dasar untuk membantu Anda menyiapkan pembimbingan. Intinya, Anda juga tidak perlu kemampuan pemrograman expert untuk berani mengenalkan Scratch. Ya, jadi untuk aplikasi pemrograman visual ini tidak perlu orang yang expert ya. Jadi kalian yang masih awam tuh bisa menggunakannya. Ya, jadi termasuk pemrograman yang gampang, hanya drop drag. Nah ini makanya kenapa nanti kita menggunakan bahasa pemrograman ini. Nah untuk selanjutnya yang akan kita identifikasi, nah ini untuk bahasa pemrograman visual sendiri untuk mengaksesnya. Nanti hari ini kita akan mempraktekkan untuk mengakses, membuat akunnya ya di http://scratch.mit.edu. Ya, nanti setelah Bapak selesaikan pemaparan materi, baru nanti kita akan praktek. Yang selanjutnya kita masih mengidentifikasi ya, yaitu bahasa pemrograman yang kedua tentang Tinker. Untuk Tinker sendiri nggak jauh berbeda dengan Scratch. Cuma untuk Tinker ini mungkin belum sefamiliar dengan Scratch ya. Makanya untuk Tinker ini kita hanya cukup mengetahui bahwa Tinker termasuk salah satu bahasa pemrograman visual. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk bahasa pemrograman visual Tinker ini, nanti kalau kalian mau coba-coba bisa juga mengakses ya di www.tinker.com-nya. Yang selanjutnya untuk bahasa yang ketiga yang kita identifikasi adalah Stencil. Nah, untuk Stencil sendiri adalah
Di sini dia adalah bahasa sebuah perangkat lunak komputer yang sudah mendukung lintas platform seperti menggunakan komputer bersistem Windows, OS X, atau Ubuntu, karena sudah mendukung ketiga platform tersebut. Nah, karena ada beberapa aplikasi yang tidak mendukung semua platform kan itu ya. Nah, untuk mengaksesnya juga bisa dicoba di www.stencil.com. Oke. Pak, Silakan Agus. jangan cepat-cepat, Pak. Jangan cepat-cepat. Oh iya. Pak, Agus ketinggalan dari yang mana? ini tadi saya masih merangkum nulis, Pak. Oke. Untuk sekarang kita nggak perlu merangkum ya. Nanti Bapak bagikan modul yang presentasi ini di LMS-nya. Jadi nanti kalian tinggal buka LMS di pertemuan ini, di situ modulnya sudah Bapak taruh di situ, kamu bisa baca lagi dimanapun, bisa dengan handphone ataupun laptop ataupun tab kalian. Jadi kalau mau menyalin nanti bisa disalin di situ. Oke Agus? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ingat username password LMS-nya? Masih, Pak. agus_.com. Ya, bagus. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu memahami penggunaan aplikasi pemrograman visual. Nah, di sini kita akan fokus ke Scratch. Nah, kita akan fokus untuk hari ini itu sampai kita bisa membuat sebuah akun Scratch. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Scratch yang bisa kalian nanti buka ya di browser menggunakan Chrome ataupun Mozilla ataupun Opera ya. Sini di scratch.mit.edu. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, setelah masuk nanti akan tampil tampilan kerjanya atau workspace-nya seperti ini. Ya. Oke, di sini nanti ketika kalian sudah membuat akunnya, di sini akan tertulis nama kalian. Contohnya Agus ya, ini di sininya Agus ya. Dan ini juga nanti salah satu tugas kalian membuat akun Scratch, nanti dikirimkan hasil screenshotan tampilannya seperti ini ya. Dan selain nanti ada link juga kan. Jadi untuk kegiatan kita hari ini itu nanti. Sampai sini bisa dilanjut? Lanjut ya, baik. Ya, Pak. Lanjut. Ya, nah di sini Bapak akan coba menjelaskan tentang objek-objek yang ada di Scratch. Ya. Jadi untuk Scratch itu terdapat 3 bagian utama. Ya. 3 bagian utama pada Scratch itu yang pertama adalah script area. Untuk script area itu kita back nih. Nah, untuk script area itu adalah yang ini. Yang ada gambar kucing di sini sampai sini ini adalah script area ya. Oke. Yang blok-blok coding ini juga nih, termasuk nih. Ini adalah script area. Terus yang keduanya itu ada script area. Nah, untuk script area itu yang di sini yang di bawah. Kelihatan? Nih. Oke, jadi yang di bawah yang ada script, terus ada stay ini ya, ini namanya script area. Dan untuk script area itu berisi tampilan thumbnail semua jenis script yang disediakan. Dan yang ketiga itu adalah stake. Nah, untuk stake sendiri yang ini nih. Bentar. Nih, ada bendera warna hijau, terus buletan warna merah, dan sebelah-sebelahnya ini adalah stage-nya. Oke. Nah, untuk stage sendiri itu dibagi menjadi beberapa blok ya, beberapa yang pertama bloknya itu ada green flag, stop sign, dan tombol presentasi. Nah, untuk green flag ini digunakan untuk menjalankan script. Jadi ketika seumpama si Dharma sedang membuat sebuah program, untuk menjalankannya bisa menggunakan green flag ini. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka nanti programnya berjalan. Dan untuk stopnya, klik tombol yang ini. Dan untuk tombol presentasi, bisa menggunakan tombol yang warna biru ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk
Spread-nya, Pak dosen, maaf nanti di-cut ya. Ini kan panjang nih Pak, saya jelaskan, jadi mungkin durasi waktunya nggak cukup ya Pak. Apa Ya, di skip aja, Pak. skip aja ya? Baik Pak. Jadi ini contoh-contoh tampilan dari masing-masing bloknya. Oke, kita skip ya kepanjangan nanti. Kalau waktunya 2 jam sih sebenarnya aslinya kurang Pak, biasanya. Nah, baiknya setelah kita membahas menu-menu dari objek-objek yang ada di Scratch, seperti yang di awal Bapak sudah bilang bahwa hari ini kita akan membuat akun ya, akan membuat akun Scratch-nya. Nah, untuk video pembuatan akun bisa kalian saksikan. Pertama kalian buka dulu aplikasi Scratch.edu seperti yang tampil di sini, Scratch.edu. Sebelum saya mendaftarkan untuk membuat akun di Scratch ini, akan contohkan salah satu game yang bisa atau bisa dimainkan atau bisa dibuat menggunakan Scratch. Ini adalah salah satu game yang saya pilih, yaitu game Scratch. Nah, ini adalah game sederhana. Salah satu game sederhana yang bisa kita mainkan atau kita buat menggunakan aplikasi Scratch. Nah, untuk membuatnya sendiri adalah seperti ini. Cuma karena di sini kita belum login, kita harus login terlebih dulu. Kalau kita belum punya akunnya, berarti kita akan buat. Caranya kita klik game Scratch atau klik game yang di sini, ya, yang seperti ini. Dan pastikan kita sudah memiliki email ya untuk mendaftar. Nah, akun yang kita buat ini sudah jadi ya. Akun yang kita buat itu sudah jadi, tapi kita masih harus perlu mengkonfirmasi ke email kita. Jadi klik ini untuk konfirmasi email ya. Lainnya dengan cara klik print di sini. Nah, kita mengetahui akun kita sudah terverifikasi. Oke. Baik, jadi itu ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai membuat sebuah akun ya, akun Scratch. Nah, nanti pembuatan akun Scratch ini adalah salah satu tugas kita hari ini yang nanti hasilnya kalian kumpulkan di link tugas pengumpulan tugas proyek 1 ini ya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembuatan akun, apa yang tadi Bapak sampaikan, apakah masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita fokus untuk pembuatan akunnya? Dipersilakan. Kalau ada yang ingin bertanya, Bapak beri waktu. Nah, untuk bertanya. Ya Pak. Silakan, boleh. Kalau saya mau menampilkan atau menempelkan foto saya bisa nggak Pak? Menampilkan atau menempelkan? Bisa, Pak. Bisa. Nanti bisa semua Mas printnya diganti jadi foto Agus. Itu bisa. Ya. Oh ya Pak. Asik. Asik. Biar nggak hanya kucing gitu ya, tapi gambar yang lain bisa. Ya. Ya Pak, asik. Sama cewek saya boleh Pak? Kamu masih kecil punya cewek, nggak boleh Gus ya. Agus ini mau pamer pacarnya mulu deh. Nanti tak kirimkan cewek saya. Nggak boleh. Baik, ada lagi sebelum kita mulai? Ada Pak. Silakan, Lukman. Ya, ini apa harus pakai laptop atau bisa pakai HP Pak? Ya, pakai laptop itu lebih bagus, handphone bisa, cuma ada kendala.
karena handphone kan kecil ya layarnya, sedangkan untuk drag bloknya itu kalau pakai handphone agak susah. Tapi ketika kamu di rumah, seumpama belum selesai tugasnya, kamu kerjakan di rumah bisa pakai handphone. Tapi karena kita di lab, kita pakai komputer aja. Intinya pakai handphone bisa, pakai tab bisa, pakai komputer bisa, laptop bisa. Oke. Sudah paham, Lukman? Paham Pak, makasih. Terima kasih Pak. Ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke proyek Ara membuat akunnya. Kita langsung buat akun aja Pak. Langsung Mau aja, nyoba ya. langsung ya. Oke, untuk membuat akun, pastikan kalian sudah membuka browsernya ya. Di browser kalian masukkan script.meet.edu. meet.edu. Oke, saya nanti di-cut ini ya Pak dosen, karena seumpama anak-anak udah bisa nih membuat akun Scratch. Kita lanjut ke kegiatan inti yang fase kelima. Oke, baik. Setelah semuanya membuat akunnya berhasil, silakan nanti dikirim ya di link yang sudah Bapak sampaikan ini, dan nanti untuk hasil dari pembuatan ini akan dibagi kelompok untuk membuat presentasi ya. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing satu kelompoknya berarti 6 ya. 6 dikali 4, 24, pas. Jadi ada 24 siswa di sini, masing-masing akan membuat sebuah presentasi terkait tentang fitur dari aplikasi Scratch ini dan langkah-langkah dalam membuat akun Scratch. Nanti kalian bisa buat untuk tugasnya yaitu di PowerPoint boleh, di Canva boleh ya. Jadi di aplikasi presentasi. Nanti mudah-mudahan minggu depan sudah selesai untuk tugas presentasinya dan bisa dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Baik, apakah tugas untuk nanti di rumah sudah paham? Ya Pak, sudah Pak. Oke, kalau sudah paham, mari kita sejenak untuk mereview apa yang tadi sudah kita kerjakan atau kita pelajari bersama ya. Jadi dalam pembelajaran aplikasi Scratch ini ya, tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk sampai kita nanti bisa membuat sebuah animasi ataupun game. Tahapan yang pertama adalah kita membuat akun dulu ya. Membuat akunnya baru nanti setelah membuat akun kita bisa untuk membuat animasi ataupun game. Nah, terus Bapak ingatkan juga untuk pertemuan minggu depan ya. Tanya Pak, itu kok slide-nya nggak jalan, memang nggak dijalankan ya Pak? Ya, untuk slide karena kita sudah selesai ya. Oh gitu ya, terima kasih. Sudah selesai, jadi Bapak hanya merefleksi sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Oke. Yaitu yang pertama tadi, jangan lupa untuk tugasnya nanti minggu depan dikumpulkan, yaitu tentang presentasi ya. Dan yang selanjutnya nanti di minggu depan setelah kalian presentasi kita akan membuat sebuah game sederhana dari aplikasi Scratch ini. Nah, berhubung waktu sudah habis ya, sudah selesai 2 jam pelajaran kita belajar, mari kita tutup kegiatan belajar kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan silakan untuk kembali ke kelas masing-masing.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.